bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Maria Magdalena lalu memberitahu mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah menampakkan diri, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa lain kepada 2 orang murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan teman-teman lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Para Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita menegaskan kembali permenungan kita tentang kita adalah para saksi kebangkitan Tuhan atau menjadi saksi pewarta kabar gembira. Sejak Senin kita sudah merenungkan itu semua dan hari ini kita ditegaskan kembali dalam bacaan Injil dengan perintah Yesus sendiri. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan ini merupakan tugas kita bersama, jenengan dan saya juga, menjadi pewarta kabar gembira dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara kita masing-masing. Yang menarik adalah kisah Petrus dan Yohanes dalam bacaan pertama, di mana Petrus dan Yohanes mengatakan, kalau kami tidak berkata-kata, tidak mungkin kami tidak berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Jadi seolah-olah mereka tadi kan dilarang oleh Mahkamah Agama untuk menyampaikan warta gembira tentang Yesus. Tetapi mereka menjawabnya begitu, tidak mungkin kami tidak berbicara tentang apa yang kami dengar dan kami lihat. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus beberapa waktu lalu, bahwa mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira bagi kita orang Katolik itu bukan pilihan, tetapi kewajiban. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, sadar tidak sadar, kita ini bukan memilih mewartakan Injil, tapi kita ini pewarta Injil. Mau tidak mau, suka tidak suka. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan pada hari Senin kemarin, kalau orang-orang yang di luar yang belum mengenal Yesus itu tidak membaca kitab suci kita, tidak membaca. Yang dilihat siapa? Ya kita. Kitalah yang dilihat. Kita ini ya kalau bisa dikatakan kita kabar gembira yang berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kemudian ditangkap oleh orang-orang yang melihat kita, ya itulah yang kita bawa sebagai pewartaan. Maka sekali lagi kita ini bukan memilih mewartakan kabar gembira, tetapi kita memang sudah menjadi pewarta kabar gembira. Suka tidak suka, mau tidak mau, sadar tidak sadar. Karena kabar gembira Tuhan yang kita imani, yang kita dengar, yang kita renungkan, yang kemudian kita bawa dalam hidup kita sehari-hari, ya itulah yang kemudian dilihat orang yang menerima pewartaan dari diri kita. Maka hari ini marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sungguhkah saya secara pribadi sudah berupaya menjadi pewarta kabar gembira? Tentu pewarta kabar gembira bukan berarti hanya sekedar menyampaikan Yesus itu gini-gini loh,
Yesus tuh gitu-gitu loh, bukan. Tetapi dalam hidup kita sehari-hari, apakah kita membawa nilai-nilai yang disabdakan oleh Kristus sendiri, sehingga orang-orang sekitar kita kemudian bisa melihat, oh pengikut Kristus itu seperti ini loh, sabdanya itu kurang lebih begini dan lain sebagainya. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus